mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kuasa Roh Kudus terjadi bagi kami, dan kami aminkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu di tempat ini, dan saya sudah berapa kali untuk diberi kepercayaan menyampaikan firman pertukaran mimbar sebagai program wilayah. Tuhan Yesus yang membawa kita semua berjumpa dalam sukacita iman, bukan karena kuat gagahnya kita manusia, atau bukan karena kepintaran kita, tapi karena seizin dan sepengetahuan Tuhan Yesus. Yang awalnya saya sebagai pimpinan wilayah Laut Selatan untuk Gereja Pentakosta, hari ini saya akan memimpin ibadah bersama dengan umat Tuhan jemaat GP Salafide di Kenuris. Tetapi mereka punya acara khusus, mereka punya program kegiatan secara internal, dan saya sebagai wilayah, saya tetap bersyukur. Saya punya jemaat, saya punya saudara-saudara, semuanya tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan jika itu program kegiatan menyenangkan hati Tuhan, kenapa tidak? Kita harus menopang, kita harus saling menguatkan dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan bawa saya kembali berjumpa di tempat ini bersama Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi. Seorang kembali di tempat ini melayani pekerjaan Tuhan, pertukaran mimbar program melayani GP Laut Selatan berada di Gereja Pentakosta di Belia Salongan, dan saya ada di tempat ini dalam rangka pekerjaan Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan, kalau saya kembali lagi ada di tempat ini, saya cuma minta, saya minta kasih itu kecil itu bangku, terlalu pendek pendeta, nih, bila ada pengembangan, kasih akan satu khusus untuk ketua wilayah. Sekarang mau usah keperluan lebih sih anak kamu tinggi. Oh, beda dengan anak, masih ada di pertumbuhan lagi mau tinggi. Tapi kalau ukuran bagi yang 50-an, so tinggal tahu kali itu apa? Sepatu tinggi, ya toh? Patah kalau bilang, kaku kenapa? Biasa kalau namanya itu hamba Tuhan mau pimpin, dia lebih enakan dia kalau pendeta atau hamba Tuhan dia agak lebih tinggi dari mimbar. Ini memang sampai mau tinggi lagi saya mati. Ya, tolong bilang dia cuma cantik sekarang. Nanti ibu pendeta menikah mau baskar, toh? Karena yang mau nikah baskar. Ya, saya terkenal di Kepulauan Keperluan di wilayah Kecamatan Demau. Namanya makanya saya mau nikah, jadi memang saya bilang saya perlu baskar pelayanan. Oh, walaupun saya punya opa, saya punya orang tua, saya punya saudara, laki-laki semua tukang bas, seperti Yusuf, kepala tukang. Tetapi saya katakan Tuhan uji kita jadi pendeta, uji perempuan, yang dialihkan itu tukang bas, jadi bas itu baskap itu pelayanan, kasih licin. Supaya hari ini mau kasih licin itu pelayanan, supaya itu pendeta punangkan harus baskap sih, loh. Haleluya. Tapi itu semua bukan karena keluarga saya, tapi karena Tuhan. Saya boleh minta izin, saya mau di mimbar kecil, boleh enggak? Namanya seorang penginjil itu bebas, dia tidak bisa terikat dengan mimbar. Ya. Mari saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan. Dan hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Saya mau berikan gambaran dulu tentang Pentakosta, bukan Pantekosta. Pentakosta
hari ke-50. Pentakosta adalah hari ke-50. Di mana pada zaman perjanjian lama, kenapa ada Pentakosta? Dulunya dikenal dengan hari Paskah. Dulunya dikenal dengan hari di mana orang-orang Israel mereka ada waktu panen, tuaian. Mereka menuai di ladang, dan waktu itu mereka membawa persembahan mereka, mengucap syukur kepada Allah, dan itulah awalnya Pentakosta. Yang dikenal pada perjanjian baru, Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus, hari kepenuhan Roh Kudus. Iya. Sehingga ketika di hari Paskah, mereka mengucap syukur, memberikan persembahan dari hasil ladang, dari apa yang mereka miliki. Kemudian sampai pada minggu ke-7, ada 7 minggu, mereka mengalami proses atau mereka mengalami segala sesuatu yang dikatakan masa-masa raya, masa-masa panen tuaian, dan sampai pada perjanjian lama, sehingga mereka hidup mengalir, dan Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari, sampai hari ini hari ke-50. Dan dalam 10 hari mereka umat Tuhan, murid-murid, berkumpul dalam rumah dan melakukan persekutuan, dan di situ ada jemaat mula-mula, dan pada hari ke-50 maka mereka mengalami kepenuhan ketuanan Roh Kudus. Mari saudaraku, nah sekarang saya mau sampaikan melalui firman yang akan mau pakai melalui pikiran saya sebagai manusia. Karena terlalu banyak kepikiran manusia, akhirnya paling banyak kita menyerong, kita paling banyak ikuti maunya kita. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ibu pendeta lagi banyak belajar sekarang. Jadi bukan cuma sekedar pendeta muda yang mau belajar, yang naik mimbar, yang harus persiapan, tapi ibu ada bawa buku. Karena 10 hari ibu ada belajar lagi dengan jemaat. Nah, saya mau gambarkan bagi kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, Pentakosta itu disebut Pantekosta. Mengerti loh? Nah, gimana kita orang Pantekosta? Kok ini Pentakosta? Dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Pentakosta, Penta 50. Dan dalam bahasa kamu bahasa Indonesia, Pentakosta itu dalam sebut Pantekosta. Saudara, Pantekosta itu ini? Iya. Pantekosta berjalan dari keras. Ada warna Pantekosta. Ada bukan lagi hidup di zaman lalu. Ada bukan hidup lagi di hidup gereja yang besar. Tapi Anda hidup mengalir darah warna Pantekosta. Dalam kisah Para Rasul tadi dikatakan, dari mana lagi ini? Saya ada bikin konsep. Dalam kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan bahwa mereka murid-murid mengalami kepenuhan. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi contoh dibilang tadi dalam 1 ayat 1 sampai dengan ke-4. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi tiupan angin keras
memenuhi seluruh. Mereka duduk dan mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Kenapa terjadi kepenuhan Roh Kudus? Kenapa mereka mengalami Pentakosta atau Pantekosta dalam bahasa Indonesia? Karena Yesus katakan apa, saudara? Pasal yang pertama, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa Tuhan mengatakan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia katakan, aku akan memberikan kuasa-Ku kepadamu. Kuasa apa? Roh Kudus. Itu ini lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Mengerti itu? Setiap orang diberikan karunia penyataan Roh. Saya ada, saudara ada. Iya. Makanya Yohanes 4 ayat 24 katakan Anda harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Connect kan? Tersambung. Mau kasih belajar, kasih kuliah kalau ini. Iya. Bukan kita hidup di dalam daging dan kebenaran. Bukan kita hanya hidup di dalam tahu firman, tetapi hidup kita 100% daging saja. Masih suka lihat orang punya milik, masih suka mengingini sesuatu, masih suka marah-marah memakai orang tua. Itu bukan hidup dalam roh dan kebenaran. Itu hidup di dalam daging dan kebenaran. Saya tahu firman, tapi saya masih hidup dalam kedagingan. Sebab Allah kita dalam Allah dalam roh. Anda harus menyembah Allah dalam roh. Kalau Allah itu daging berarti memang harus menyembah dalam daging dan kebenaran. Tapi firman katakan dengan sepadan berdoa, Allah itu adalah roh. Berarti Anda harus menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anda harus di dalam wabah roh. Sabar, saudara, penguasaan diri. Kalau ada yang istri, sabar. Ada. Kalau suami bikin berjanji, bikin kasus, istri bilang sabar. Ada begitu? Sudah marah? Sudah tahan? Kalau suami-suami ada pilih, makanya cerita kok sampai lagi tidak ada. Kok masih mau lagi sana nego-nego. Istri bilang, aduh Tuhan, mau sabar? Ada? Sebab Tuhan minta kita hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan hidup di dalam daging, bukan hidup untuk mempeto, bukan hidup untuk marah, bukan hidup untuk cuma memanggil. Istri-istri ambil bagian untuk doakan suamimu. Amin. Ya. Jangan terlalu banyak mempeto. Saya mau katakan bagi saudara, hari ini saya bebas untuk bersaksi. Karena suami saya marah sama saya bersaksi tentang pengalaman itu rumah tangga saya. Hancur yang pertama. Dia bilang kok selalu mana ada di cemburu dia. Tapi saya bilang, saya bersaksi ini kan saya sampaikan apa yang saya alami karena Tuhan. Tetapi saya memahami, karena memang dia juga suami. Oh, dia bilang karena kau bersaksi kau dengan kita. Oke, hari ini memang tidak ada, dan saya bebas bersaksi. Kenapa terjadi pemakaian dalam diri saya? Karena saya kali 30 tahun, umur 30 tahun itu sudah agak dewasa, ego besar. Jadi kalau saya marah dari pagi sampai malam, saudara, ini komandan saya itu. Mana bagi, saya bagi, sampai apa? Sampai dia pasti, kok dia bagi pendeta, KDP.
Saya juga harus terima. Orang Kristen Israel ini harus banyak bergumul, saudara ya. Banyak masuk dalam kamar, berdoa, angkat tangan, sebut nama suami saya, Tuhan, saya mau doakan suami saya, Tuhan. Itu. Jangan cuma kebiasaan kita pergi di pantai, saya punya jemaat, ada itu jemaat di pantai. Waktu 10 hari saya konseling, saya terapi dengan firman ini, saya bilang, coba belajar untuk jangan marah. Kalau marah bilang ini, mari Jo. Mama, saya marah sekali, kalau masih terjadi. Ada yang pendeta yang menjadi. Karena sesungguhnya Tuhan minta kita untuk benar-benar hidup dalam roh dan kebenaran. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 4:24, sudah saatnya akan ada penyembah-penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Iya. Karena itu saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai orang pantai kosta, api pantai kosta kubunya, ku biarkan menyala. Harus mengalir api pantai kosta itu. Harus punya warna, saudara. Apa gunanya saudara di pantai kosta? Lihat ada perbedaan saya tuh. Saya dulu bintang beda. Sekarang saya beda. Toh ada perbedaan. Saya dulu nggak tahu nyanyi, pujian. Lalu saya lalu kita lima. Jangan puji penyembahan. Jangan cuma tengok pribadi-pribadi bernyanyi. Kenapa? Habis lagu, habis lagi. Kok cuma 2 orang yang pujian penyembahan? Saya bilang belajar itu pujian penyembahan itu memang lain dari perasaan, dari hati. Kalau saja hati tercoreng, hati sakit, hati kepahitan, hati rusak, akan bertembus oleh pujian penyembahan. Kenapa? Hidup sakit Tuhan, keluarga hidup sakit hati, suaminya beres-beres. Kok ingin pas pujian penyembahan? Justru orang yang punya masalah, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau beribadah, itu berbeda dengan orang yang beribadah. Iya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita menghadapi masalah, jangan jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ibaratnya kita seperti Yesus. Dia berjalan di atas air. Saya mau terus bilang begini, Tuhan, kita mau ikut. Kita lagi mau ikut. Tuhan bilang, mari. 1 langkah dia berjalan, 2 langkah berjalan. Tapi ketika dia lihat tuh air, dia tenang. 1, 2 langkah kita bisa menghadapi masalah. Tetapi ketiga, keempat, kelima, kita seringkali lihat masalah. Jangan pernah kita lihat masalah, saudara. Tapi kita lihat di balik masalah yang ada di depan kita, tapi Yesus sambil membawa Anda keluar dari masalah. Berikan kemana yang masuk Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita, saudara. Saya mau tanya, apa saudara mengasihi Yesus? Amin. Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya bilang begini, Tuhan, 5 tahun saya ditunjuk. Oh Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan. Aduh, 5 tahun, 6 tahun bisa di pendeta. Saya bilang begini, luar biasa Tuhan nih. Pendeta yang gimana beda? Iya, pendeta yang terbanyak begini. Itu kepala memang luar biasa. Jadi saya bersyukur. Ketika Tuhan bentuk saya, ketika Tuhan membawa saya masuk dalam kedaulatannya, dan saya mengerti, tidak terlambat Tuhan proses saya. Saya menjadi orang radikal, dan saya bilang begini, sampai kita mati, kita hidup dan saya mencintai Tuhan. Iya. Karena itu saudara-saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Coba buka Yohanes 14 ayat 23. Baca, kau siapa yang paling lebih dulu buka? Berdiri kau baca, kuat-kuat. Paham? Supaya benar. Yohanes 14 ayat 23. Amin. Silakan. Yohanes 14 ayat 23.
Ya, silakan berdiri. Terus semua, jangan tenang. Oh, kalau tenang jangan ke bawah sampai pikiran. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Terima kasih. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Stop di situ. So ikut Tuhan bermau. So yakin Tuhan bermau. Iya. Konek itu nih pertanyaan tadi. Apakah saudara mengasihi Yesus? Amin. Puji Tuhan, haleluya, betul Tuhan. Apa itu maksudnya sama Petrus? Tuh, Petrus kembalikan kepada Bang. Iya, kok Tuhan tidak tahu. Berapa kali kok dia bilang, kok dia tahu. Dua kali, Petrus, layani Tuhan, kembalikan kepada Bang. Tuhan, berapa kali kok bilang sudah cukup, kita kok masih ingat. Ketiga kali Tuhan bilang, Petrus, kembalikan kepada Bangku. Apakah Anda benar-benar mengasihi kita? Mengasihi Tuhan, kembalikan kepada Bangku. Mengapa? Mengapa, saudaraku? Yesus harus katakan kepada Petrus demikian. Karena Petrus pekerjaan Tuhan sampai mati, kepalanya berada di bawah dan dia disalibkan, kakinya di atas. Dan perjuangan pekerjaan Tuhan besar. Sehingga dari awal Tuhan bilang, apakah Anda betul-betul mengasihi Tuhan? Betul Tuhan. Kembalikan kepada Bapa. Karena pembuktiannya sampai mengalami kematian dalam pekerjaan Tuhan, kakinya ke atas, kepalanya di bawah, diikat seperti orang besar. Hari ini saya mau katakan bagi saudara, apakah saudara mengasihi Yesus? Amin. Ikuti firman Tuhan. Sebab Yohanes 14 ayat 23 katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika kamu mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengikuti perintah Tuhan. Engkau akan mengikuti hukumnya Tuhan. Dan engkau akan mengikuti ketetapannya Tuhan. Dan apa yang itu dah Tuhan? Mari kita buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tentang apa itu? Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tentang sebelum firman, sebelum hukum. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan Allahmu. Jangan menyembah pada Allah-Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Hormati ayah ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan mengingini. Sebaiknya sementara, ya, jelas kok. Bukan yang kita bilang, tapi firman. Coba buka 1 Samuel 12 ayat 14. 1 Samuel. Terang wajah kita kembali. 1 Samuel 12 ayat 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allah. 1 Samuel 12 ayat 14 katakan, menuruti firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, tidak menentang kepada Tuhan. Sobeke, sementara Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Mari orang mau megang firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8 katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 7-8 juga mengatakan bahwa mengikuti firman Tuhan berarti tidak menyimpang dari firman. Jangan pernah lupa memperkitabkan tentang kitab atau firman. Renungkan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati dalam kehidupan saudara. Dan ketika kita membuka lagi dalam Galatia pasal 5, di sana dijelaskan tentang orang-orang Kristen harus hidup di dalam roh. Sebabnya Tuhan ada roh Tuhan. Nah, kalau ada roh kudus orangnya ada. Sebab 1 Korintus 12 ayat 7 bilang tadi, setiap orang diberikan karunia penyataan roh. Ini semangat itu mesti jelaskan. Karena orang ini hidup di dalam roh kudus, bukan hidup di dalam orang pribadi ngomong, bukan hidup di dalam orang roh manusia. Kenapa roh manusia itu harus dimatikan? Kurasa 3 bilang, matikanlah segala yang ada dalam dirimu yang tidak seroh dengan Tuhan. Karena ketika roh Kristus, roh Allah masuk dalam pribadi kita, maka kalau telah pedaging terlalu besar, telah roh manusia besar, maka itu betul-betul dia manifestasi. Kenapa dia kerasukan nih? Kenapa dia? Tahu-tahu berbusa-busa. Kenapa? Manifestasi, kerasukan. Bahasa Indonesia kerasukan, bahasa teologi manifestasi. Oh? Bahasa Indonesia berikan keutamaan yang masuk Tuhan, bahasa teologi berikan kemuliaan Tuhan. Toh? Iya. Oh, memang jago orang golongan. Makanya memang harus teliti. Dalam Galatia pasal 6, pasal 5 juga dikatakan bahwa mari kita hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Karena Tuhan bilang, kamu harus ikuti firman-Nya. Berarti jangan ada percabulan, ayat 19 katakan. Jangan hidup dalam kecemaran, jangan hidup dalam hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lagi. Sangat jelas bagi kita saudaraku. Cuma kurang jangan baca Alkitab. Karena itu ketika kita mau mengikuti dan menuruti firman Tuhan, maka dia mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika kita melakukan kebenaran firman, kita akan mengalami dan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Coba kita buka Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ini bukan main ambil-ambil. Sama itu jamaah sudah bilang, mengerti ambil cabut ayat. Nyata. Karena ketika kita kembali kepada firman, siapa mau berikut yang kita firman? Siapa mau mulai di firman? Nyata ada. Oke, saya bilang sama Regina, kamu harus menyampaikan firman, harus dengan firman. Jangan terlalu banyak dengan kata-kata manusia. Firman saja, ayat ini. Silakan sampaikan. Iya. Karena memang sama terlalu canggih. Kehidupan manusia terlalu berpengaruh di atas kehidupan dunia, maka kita tetap jadi panduan. Coba Keluaran 15 ayat 26. Ketika kita melakukan kebenaran firman, ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka kita tidak akan menerima penyakit. Tunggu ibu membaca ini. Kejadian 15 ayat 26. Keluaran Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan tidak akan memberikan penyakit dari saudara. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, kalau kamu benar-benar mengasihi mencintai Tuhan, kalau kamu mengikuti kebenaran firman Tuhan, kalau kamu mengikuti keinginan kerinduan Tuhan Yesus, maka Tuhan mengatakan, aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun. Amin. Ya, janji, bukan janji orang politik, bukan janji itu calon legislatif atau calon dewan. Bye-bye, saudara. Janji Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kalau kamu mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan bilang kita akan kasih melimpahkan penyakit bagimu. Bahkan dalam Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Keadaanmu akan baik, istrimu diberkati, anak-anakmu jadi kebanggaan, laki-laki tetap diberkati oleh Tuhan, dan mereka melihat kebahagiaan dan damai sejahtera. Orang kalau memiliki yang baik, orang kalau mengikuti apa kata Tuhan, pasti Tuhan akan kasih yang bagus. Dan ada Tuhan mau kasih yang bagus. Iya toh? Konsekuensi. Kita bikin yang bagus, Tuhan pasti kasih yang bagus. Kita bikin yang bagus, pasti Tuhan akan Tuhan juga yang bagus. Itu saja. Toh, Besti. Iya toh? Baru. Keluaran 23 ayat 22 sampai 26 dikatakan, Tuhan memberkati makan minum. Tuhan menjauhkan kamu dari penyakit, dan tidak ada namanya keguguran seorang ibu yang telah mengandung. Itu zamannya Israel sampai zamannya kita. Saudara, saya pernah membaca di Google, apakah itu betul atau tidak. Ada banyak para ahli yang mengupas tentang 10 atau 12 suku kan, 12 suku yang sekarang ini tinggal 2 suku di Israel. Israel kan terbagi atas 2, toh? Satu Israel toh beribu kota Yerusalem sana, dan ada satu kerajaan Israel selatan kalau tidak salah. Sekarang belum terpecah, tapi Allah terserah di atas muka bumi. Tetapi saya sempat baca 10 suku itu terserah di atas muka bumi ini, sampai ada dibilang laut utara ada Israel, keturunan Israel. Itu yang pemain. Kalau memang itu betul, dan memang saya sudah mulai menganalisa dan firman. Suatu ketika pada penghakiman yang kedua, pasti Tuhan akan mengumpulkan 12 suku itu dalam kerajaan surga. Ya. Jadi ada itu keturunan Israel terserah di Minasa Utara sampai di Tanah. Baru ini juga saya sempat buka di Google lagi. Ada sebuah tembok yang besar yang berada di lautan Papua. Dalam tahun yang kemarin di Google Map itu mereka sudah hapus lokasi itu. Apakah orang mau sampai buka? Yang awalnya ada para peneliti, para ilmuwan yang cuma mau lihat ekosistem lautan di Pulau Papua. Tapi mereka kaget. Di dalam laut mereka lihat ada sebuah tembok tinggi, dan mereka prediksi itu melebihi tembok atau bangunan yang ada di negara-negara Arab yang katanya tinggi. Itu melebihi. Ramai. Saya pikir Tuhan itu apakah namanya Golden Kerajaan Salomo yang terhanyut sampai Papua? Ada cerita itu. Saya sempat dengar. Tapi kalau memang demikian, berarti cara Tuhan tak berselamat. Dan tidak saja cara Tuhan. Karena memang dikatakan para ilmuwan ada keturunan Israel di Arab, di Iran,
kemudian mengalir di Tiongkok, kemudian ada juga di Papua, di Minahasa Utara, di Laut Utara. Pekerjaan Tuhan tak selalu, saudara. Kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Kenapa saya harus jadi begini? Kenapa saya harus jadi orang bodoh? Kenapa saya harus diusir dari jemaat? Kenapa saya harus bergumul dengan keadaan pergumulan? Saya berdoa, saya saudara berdoa. Tuhan itu membangun saudara menjadi bencana yang siap dipakai. Kalau masih ada koset, kalau masih ada kabel-kabel yang putus, Tuhan bilang, aku menggantikan yang baru. Tuhan itu ibarat seperti tukang periuk. Dan dia membuat bencana itu kalau dalam pandangan yang belum bagus, belum mantap, dia kasih rusak. Mulai lagi dihancurkan dari pertama, dan dia ulang buat yang lebih baik. Begitu juga kita orang Kristen, saudara-saudara. Kita banyak ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan mengatakan bahwa sekecil apapun yang kau alami, Tuhan katakan, aku menggendongmu, kata Yesaya. Aku memberkatimu. Tuhan membawa kamu ada di dalam genggaman keperkasaan Tuhan. Jadi kalau Anda itu dalam kebenaran firman, gak usah takut. Kalau Anda tidak pernah salah melangkah, kenapa ragu? Iya kok? Kalau Anda memang benar-benar yakin dengan kebenaran firman, kenapa berbuah hati? Jalani saja pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama pengurus wilayah, ini ibu saya hobi saya marah. Kecil apapun saya harus tegur, saya harus didik dia. Saya bilang ikut ke ibu ketua, nggak usah banyak bicara, ikut belajar. Iya, karena kita tidak akan tahu apa yang Tuhan buat. Saya bilang sama ibu sekretaris, ini pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia. Ini program wilayah, kegiatan, pekerjaan Tuhan yang mendasari semuanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama orang saling berkutuk tentang pekerjaan Tuhan. Kalau saya sebagai ketua wilayah salah bergerak, salah melangkah, toki juga ibu ketua. Kalian tahu kita ini, bicara saja, lapor saja, kasih ingat sama ketua. Karena ibu ketua ini seobat perubahan sopiku. Jadi semua kenapa bingung? Masalah pelayanan, masalah jemaah, masalah wilayah, masalah rumah tangga, masalah semua itu harus perlu. Karena itu kita harus minta kepada Tuhan kepekaan, pertajamkan kepekaan. Karena orang yang peka pasti dia akan mengerti apa yang Tuhan mau. Ingat saudara-saudara, ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, maka kita tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan salah melangkah. Justru kita akan diangkat oleh Allah. Berkat akan datang padamu. Musuh akan jatuh di hadapanmu. Diberkati segala usahamu. Tuhan menetapkan langkahmu. Dan dia melimpahkan kebaikan bagi kamu. Dan Tuhan membuka perbendaharaan keuanganmu. Dan yang terakhir, dia membawa Anda menjadi kepala, bukan ekor. Kalau yang percaya, buka simpan baik-baik Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kurang yakin lagi? Masih ragu lagi dengan Tuhan? Jangan lagi kita menoleh ke belakang seperti istri Lot. Istri Lot dia kembali kenapa? Doi. Istri Lot lihat kembali kenapa? Baju bagus tinggal. Iya tuh. Istri Lot lihat ke belakang karena apa? Barang, ada emas, ada semua di rumah. Kok Tuhan bilang, keluar dari Sodom dan Gomora. Ada yang mengutuk orang-orang di dalam. Kenapa? Banyak orang-orang kosa di dalam. Orang-orang rusak. Orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Apa itu orang menjadi seperti itu lagi? Saya tidak tahu sampai ke Kalongan. Saya tidak dipakai di Kalongan sana, saudara. Karena terlalu keras mau sampai ke sini. Saya dia jadi begini. Yang bergerak silakan Anda, hamba Tuhan. Yang dia bergerak di dalam dia juga begini. Karena terlalu mau dengan firman. Jangan kita menjadi orang bebal. Orang bebal adalah orang bodoh, orang yang lambat untuk menerima segala sesuatu.
Taurat Musa. Orang lebih biasa. Ada yang mencuri, dipotong. Tangan yang tidak punya kepala. Tangan kanan, potong tangan kanan. Tangan yang ada pilihan untuk istri orang. Oh, cuma ujung jari ini, potong saudara. Oh, potong bilang begini, yang ada dari berguna. Mau bikin surga, masih ada yang seperti ini. Tapi orang tua yang seperti ini, masih bagus potong itu. Kok? Biar di surga, yang di tangan sebelah. Karena ini yang harus potong. Tuhan bilang begini, aku datang bukan untuk mengasih rusak hukum Taurat, bukan mengasih rusak apa yang sudah ditata dalam masa Israel, dalam kehidupan kitab Musa. Tetapi Tuhan katakan, aku ingin menyempurnakan, menggenapi seluruh hukum Taurat dengan kasih. Oh? Tidak ada gunanya orang berbuat, orang punya karunia, orang yang dipakai Tuhan kalau tidak punya kasih. Waktu saya diberikan Tuhan dengan roh karunia, banyak hamba Tuhan sampaikan firman ini. Biar dengan punya karunia, tapi kalau hanya kasih, kasih Tuhan Yesus. Kita ini mau orang ini percaya Tuhan kasih kan? Iya tuh. Dan terakhir, mari saya akan bahas tentang hidup kita seorang Pantekosta. Orang yang hidup dalam Pantekosta, 2, 1 harus kepenuhan Roh Kudus. 2, harus kepenuhan hidup dalam Yesus. Beda kepenuhan Roh Kudus dan kepenuhan hidup dalam Yesus. Kepenuhan Roh Kudus itu kita berbaca tadi dalam Kisah Para Rasul 2. Oh, ada yang lidah-lidah api di atas kepala, ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang menyampaikan firman. Mereka bilang begini, aduh sukinya sangat, apa dia? Padahal mereka tidak mau minum minuman keras. Simon Petrus dan murid-murid Tuhan. Kepenuhan hidup di dalam Yesus. Kolose pasal 2 katakan, berakal di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan. Punya iman yang kuat dan coba melimpah dalam syukur hatimu. Melimpah dalam syukur hatimu. Kau susah, kau bersyukur. Kau tidak punya uang, kau bersyukur. Kau mengalami kebahagiaan dengan panjang umur, bersyukur. Apapun yang terjadi, kau punya hati besar untuk terus bersyukur. Orang kau punya hati besar bersyukur. Orang kau bersyukur, dia tidak akan pernah menuntut kepada Tuhan. Dia tidak pernah memperhitungkan kepada Tuhan. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan kalau tidak punya berkat. Tetapi dia senantiasa berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Biar kita cuma makan satu piring hari ini, ada Tuhan yang kasih hidup sama kita. Itu. Coba saudara saya tanya, apakah saudara pernah bersyukur kepada Tuhan? Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ada banyak kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita memahami, mengerti kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita, pasti kita akan katakan, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bukan selama hidup aku marah sama Tuhan, bukan selama hidup aku fego sama Tuhan, bukan selama hidup aku meragu kepada Tuhan. Kau masih anak kecil, tapi Tuhan katakan, saudara akan kembali ke anak TK, kelas 1 SD. Tetapi semakin naik level imanmu, semakin bertumbuh imanmu, hanya karena Tuhan memilih kau mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudaraku, hiduplah dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam roh dan kebenaran, Anda akan hidup dalam kerendahan hati. Tidak pernah sombong. Orang itu baik hati. Toh? Anda tidak akan bermegah di dalam diri sendiri. Anda tidak pernah egois dalam pekerjaan Tuhan. Anda tidak menunjukkan bahwa, oh luar biasa pekerjaan Tuhan. Oh ini rendah kita. Tetapi dia senantiasa berpegang bahwa pekerjaan Tuhan ini karena Tuhan. Iya. Saudara punya Yesus.
Iya, hari ini saya mau katakan. Ada katakan, aku sudah berada dalam titik garis merah. Saya tidak tahu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan bagi saudara. Tentu hari ini Tuhan mau katakan, jauh dari apa yang kau pikirkan. Hari ini Tuhan katakan, dia Tuhan tahu bagaimana cara untuk mengembalikan, memberikan berkat bagi saudara. Hari ini kau katakan, ada peristiwa mati bagi Tuhan. Susah sekali untuk dibeli. Tapi Tuhan mau katakan, biar Anda kerjanya di laut hanya mencari ikan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kita kasih kepercayaan cari ikan, silakan cari ikan sambil sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya punya teman yang hobi sekali atau dia bekerja nelayan. Setiap kali mau berdoa, kalau jadi apa-apa dia datang. Apa nih? Semangka itu tanah. Apa lagi? Mari berdoa. Pergilah engkau di utara. Dia bilang, kau pergi dengan imanmu, bukan kau pergi dengan pikiranmu. Oh, ada tidak mendapatkan janda. Tapi jika hari ini Tuhan katakan, jauh dari apa yang kau pikirkan, kau merindukan anakmu, kau merindukan mereka baik-baik saja, kau merindukan mereka dalam kuliah, dalam studi, kau merindukan mereka, semua ada dalam kekuatannya Tuhan. Tuhan katakan hari ini, apa yang kau pikirkan, dia Tuhan tahu bagaimana cara untuk membangun. Kau merindukan seorang anak dalam kandungan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, Lukas 1 ayat 37. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau saya sudah tidak bisa, saudara. Saya baru tahu 5-6 tahun hamba Tuhan datang berdoa dari bengkel. Dia bilang dari pintu gereja, selamat ibu pendeta. Ini dari kita yang berdoa. Saya baru benar. Kok apa? Siapa ini? Saya dari bengkel. Waktu ibu sakit di rumah sakit saya datang dengan ibu pendeta. Kok? Ibu, kita kalau tidak ada bilang, ibu saya tidak dapat anak. Karena khusus yang ada, dia jelaskan. Mau percaya jangan percaya, salah. Ternyata memang Tuhan bilang, ambil anak itu. Anak saya ini hasil dari doa. Tuhan bicara. Yang awalnya saya tidak mau, saudara. Karena pikiran saya itu pikiran apa? Berhaul Tuhan. Coba tanam, tolong mulai usaha. Perahu besar, makanya berdoa Tuhan kesiangan yang orang bantu ini. Angin barat coba umi di kalongan. Berjanji itu sudah. Menangis saya. Perahu saya dibawa dan dengan bapak gembala kami dibawa di pintu. Sampai sekarang berhasil. Tapi Tuhan katakan dalam doa, ada berkat. Saya pikir ada berkat lagi. Tetapi Tuhan bilang, ambil dia, ambil anak itu. Ternyata saya belum tahu jawabannya. Dipotong usus. Oh, ada usus buang air besar. Oh. Satu ke pembuangan yang besar, satu untuk ke dalam kandungan. Yang dalam kandungan itu dipotong karena dia injak, suami saya injak dari 2 kaki. Ukuran berat badan 80 kilo. 12 kaki dia lompat dan naik ke atas perut. Saya bilang, aduh mati dari Tuhan. Langsung minta uji. Dan saat itu pendoa itu katakan, dibersihkan seluruh organ tubuh, terutama di bagian usus, dan dia masuk di dalam rahim. Dan dokter katakan, kalau tidak dibuat begitu, maka itu akan menjadi penyakit yang besar bagi saya. Dan hari ini saya mengatakan bagi saudara, saya juga ada penyakit gula. Naik baru-baru 455. Saya bilang ini terlalu cepat, terlalu banyak yang ini kalau makan minum. Minggu depan saya akan sampaikan, makan secukupnya. Karena jangan sampai saya kemari, kemana yang bertanggung jawab. Iya toh? Tetapi saya tak bersyukur. Saya bilang saya tidak pernah takut mati Tuhan. Karena pekerjaan saya masih banyak. Pasti Tuhan yang mengizinkan kita mengalami kematian. Karena pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang mulia. Semuanya Tuhan yang mengatur. Karena itu perjalanan dengan Tuhan. Karena kalau saya membelokkan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang dulu, yang toki. Di saat saya umur 30 tahun, dengan kemegahan, dengan kekuatan, dengan kesombongan, saya berdiri di atas kekuatan manusia. Tetapi Tuhan bilang, potong BBS.
Makanya saya merendahkan diri. Akui. Dan mulai hari-hari hidup dibentuk oleh Tuhan. Mengapa saudara kita tidak akan pernah berhenti dibentuk di proses Tuhan? Ada hamba Tuhan sampaikan kepada saya, tiap hari cuma bentuk. So habis dibentukkan. Tidak pernah habis. Karena ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan katakan, dia sayang saudara. Ketika kita pergi ke laut, nggak dapat ikan, Tuhan bilang, aku tetap sayang kamu. Pulang. Dia istri marah-marah. Coba begini, sebenarnya ini. Tuh, siapa Tuhan bilang selalu ini keikatan ini, pelaut-pelaut ini, istri-istri ini. Bye-bye. Tetapi sesungguhnya kasih Tuhan besar. Karena itu saudara-saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada meminta sesuatu, minta kepada Tuhan. Minta dalam nama Tuhan. Karena ketika Anda hidup di dalam Tuhan, pasti semuanya akan terjawab. Keperluan Roh Kudus harus terjadi dan harus kita alami. Ini hari Pentakosta. Untuk besok, lusa, seterusnya, sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Hidup kita harus ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidup kita harus ada di dalam kepenuhan. Hidup di dalam Yesus. Berakal. Doktrin kita harus kuat. Jangan goyah. Punya iman yang besar. Sehingga tidak akan salah buat Tuhan menanamkan doktrin yang kuat. Agar supaya ketika badai datang, Anda tidak akan oleh, Anda tidak akan tenggelam, tetapi Anda berada di atas air. Amin. Ya, haleluya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Anda punya pemakaian yang Tuhan beri, saling membantu menopang satu dengan yang lain pemakaian itu. Dan jangan pernah disombongkan pemakaian kemuliaan bahasa roh atau segala sesuatu yang ada dari Tuhan. Karena kita tidak bisa memungkiri setiap orang diberikan karunia pernyataan roh. Dan itu adalah hak otoritas Tuhan Yesus yang diberikan bagi kita. Akhirnya saudara-saudaraku, mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita kasih Tuhan Yesus. Kalau kita belum sepenuhnya melakukan kebenaran firman, maka kita belum sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mari kita bawa pujian. Kita akan bawa pujian yang berkata, mengasihi lebih sungguh. Semua orang yang akan berdiri, kita akan bawa pujian ini. Kita mau belajar untuk mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi suami kita. Belajar untuk mengasihi istri-istri kita. Belajar untuk mengasihi siapapun. Belajar mengasihi para pelayan yang bawa Tuhan. Belajar mengasihi. Karena Tuhan bilang, nggak ada